Debat terbuka kedua untuk pasangan calon Pilkada Ngada NTT tahun 2024 menampilkan pemandangan alot, pertarungan gagasan dan narasi dua pasangan calon, paket APMJ dan paket murni. Bahkan pada saat tanya jawab antar paslon, berbagai wacana program maupun janji-janji yang sudah dikampanyekan pada masyarakat dikupas tuntas, saling bantah dan adu argumen sedikit panas. Berikut cuplikan debat terbuka yang disiarkan langsung melalui channel YouTube KPU Ngada. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Kepada Bapak Raimundus Bena dan Bapak Bernardinus D. Ngebu, bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 Bapak Paru Andreas dan Bapak Moses Jala. Waktunya untuk memberikan pertanyaan 2 menit Bapak, dimulai sejak Bapak berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan pesta demokrasi dan dalam kaitan dengan reformasi birokrasi dan penegakan hukum, ya. Hal terkait kenetralan ASN, aparat desa dan BPD, ya. Akhir-akhir ini ada dua, ya, masalah terkait ketidaknetralan dan sudah diproses hukum, ya. Kira-kira saya meminta tanggapan paket nomor urut 1, ya. Kira-kira tanggapan Bapak seperti apa dengan fenomena ini, dengan kejadian ini, ya. Dan kenapa saya harus bertanya begini? Karena menurut saya, ya, pemilu kali ini adalah pemilu yang dengan iklim demokrasi yang sangat buruk, ya. Semua orang takut hadir sosialisasi, aparat desa takut hadir, BPD takut hadir, ASN takut hadir, ya. Nah, ini minta tanggapan, ya. Yang kedua, ya, ada di beberapa kesempatan, ya, paket APMJ mempertanyakan soal apakah benar di Ngada ini ada pabrik uang, ya. Kira-kira maksudnya seperti apa? Pabrik uang maksudnya seperti apa? Ya, karena ini berkaitan dengan politik anggaran, ya. Mohon penjelasan. Pak Beri mungkin mau tambah pertanyaan. Mestinya saya tidak mau tanya, tetapi karena masih ada waktu, okelah. Saya bertanya soal visi terwujudnya sumber daya manusia yang ada dengan poin nomor 4 yang tadi disampaikan Bapak Ande itu soal konsisten terhadap TNP, tuku TK. Sejauh mana pengadaan traktor, lalu kemudian meningkatan produktivitas tanah. Yang kedua, seberapa banyak kira-kira ternak yang sudah diadakan dalam pertanian, peternakan sejauh mana. Dan yang terakhir soal pendapatan asli daerah dari aspek perikanan untuk situasi. Baik, waktu habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 Bapak Paru Andreas dan Bapak Moses Jala untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, pertanyaan pertama dari Murni, calon bupati. Iklim demokrasi yang sangat buruk karena terjadi intimidasi. Intimidasi oleh siapa? Silakan saja. Apakah paket murni atau paket APMJ, silakan. Yang kedua berkaitan dengan proses hukum, yaitu kasuistis. Kita serahkan kepada Bawaslu. Itu prinsip. Karena setiap ASN harus netral. Dan itu sudah terjadi. Dan APMJ itu punya komitmen. Hukum, aturan itu di atas segala-galanya. Sehingga semua proses pemilu kali ini APMJ bersama tim relawan berjalan di atas aturan dan mekanisme yang telah diberikan oleh KPU, Bawaslu maupun dari kementerian lembaga. Ini komitmen kami. Yang kedua, berkaitan dengan pernyataan saya yang mengatakan pabrik uang. Rancangan APBD itu jelas. Yang saat ini rancangan itu sudah berada di depan anggota dewan. Artinya gambaran keuangan itu sudah jelas untuk 2025. Kemudian berdasarkan informasi yang terjadi di luar, begitu banyak janji-janji politik untuk memberikan, menggratiskan segala macam. Apakah ini tidak proses? Ini bukan proses yang menyesatkan masyarakat.
mengingat ketersediaan anggaran kita yang tadi saya katakan, rancangan itu kita masih terjadi defisit 22 miliar. Apakah Bapak Dewan membahas itu terus kemudian anggaran kita bisa naik ratusan miliar? APMJ sanksi itu. Nah, oleh karena itu saya katakan, kecuali di Ngada ini ada pabrik uang, sehingga kalau uang ada tinggal cetak tambah untuk memuaskan apa yang sudah dijanjikan. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih. Pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman Murni tadi dari calon wakil, seharusnya itu tidak perlu kita tanyakan di sini. Siapa? Karena ini waktu itu sudah ada kesepakatan bupati, wakil bupati, dan ketua DPR yang semuanya ada di tempat ini. Seharusnya tidak perlu ditanyakan di sini. Ini adalah keberhasilan dan kegagalan, merupakan kegagalan kita bersama. Yang berikutnya, terima kasih juga apa yang ditanyakan oleh Pak calon wakil, calon bupati tadi, mengatakan bahwa ada bentuk intimidasi. Benar sekali teman-teman sekalian. Ini intimidasi terjadi di mana-mana. Bahkan dari Kementerian Dalam Negeri sudah jelas bahwa siapapun diperbolehkan untuk ikut dalam kegiatan ini. Tetapi kasihan, mereka diintimidasi melalui WhatsApp, mereka diintimidasi melalui telepon dan lain sebagainya. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1 sudah menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2. Kembali kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Ya, saya kira kita tidak perlu saling lempar tanggung jawab ya. Ini fakta lapangan. Baik. Siapapun mau maju berkaitan dengan intimidasi, berkaitan dengan demokrasi yang ada tidak berjalan, inilah tanggung jawab kita. Ya. Yang kedua, ketika ada pernyataan mengatakan apakah ada pabrik uang, saya kira ini sebuah pernyataan yang menunjukkan ketidakpahaman paket ini soal postur APBD. Ya. Baik. Soal postur APBD, ya. Saya mau gambarkan begini, ya. Saya mohon tenang, ya. Saya mau gambarkan begini. Postur APBD itu ada anggaran-anggaran yang tidak bisa diotak-atik, ada juga anggaran-anggaran yang belum diberikan keputusan, ya. Dan menurut Murni, ya, untuk di 2025 itu, ya, untuk Dau Blogren, ya, itu ada sekitar 433 miliar, ya. Ditambah pajak itu sekitar 4,6 miliar. Ditambah PAD, ya. PAD rancangan 2025 itu ada kurang lebih 60,9 miliar, ya. Ditambah transfer provinsi 10 miliar lebih. Ditambah perkiraan Silpa. Ini perkiraan, ya. Itu kurang lebih 29 miliar lebih, ya. Totalnya ada 531 miliar lebih. Apakah ini dipandang sebagai pabrik uang? Ya. Ketika saya kurangi gaji ASN, kurangi biaya rutin semua, masih sisa dana segar itu kurang lebih 200 miliar. Dari 200 miliar inilah yang menurut paket nomor 1 katanya tidak bisa memenuhi janji. Saya rasa itu tidak masuk akal, ya. Saya rasa tidak masuk akal, ya. Untuk janji-janji politik kami berani menyampaikan janji politik karena kami tahu postur anggaran. Dengan dana 200 miliar itu kami bisa berbuat banyak untuk masyarakat, ya. Kami bisa membagikan bibit, kami bisa membelikan alat saprodi dan yang lain-lain, ya. 1-2 hal mungkin ditambah Pak Berni. Mesti kita sama-sama pahami bahwa DAU itu dana alokasi umum dihitung berdasarkan kepala manusia di Ngada ini dan luas wilayah. Maka seyogianya dana itu mesti dikembalikan dulu menjadi milik rakyat dengan tepat sasaran, terarah dan berkeadilan. Bagi kami itu menjadi penting kalau kesehatan dan pendidikan itu nomor 1. Hal yang lain saya pikir ini ekonomi ini penting. Kenapa? Uang 200 miliar ini soal political will-nya kita. Ada hati apa tidak untuk masyarakat. Tapi kalau kita mau bersifat kontraktual semua dengan banyak alasan, saya pikir kita sulit di situ. Ini baik, soal hati. Waktu habis. Sekali lagi Bapak, soal hati. Waktu habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Boleh kita berikan dukungan terlebih dahulu untuk masing-masing pasangan calon. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Baik, baik, terima kasih. Tapi sekali lagi
kami mohon, kami ingatkan kembali untuk sama-sama kita menjaga komitmen untuk mendukung kelancaran dan juga ketertiban jalannya debat, sehingga masing-masing pasangan calon dapat menyampaikan gagasannya dengan jelas dan nanti tentunya bisa menjadi bekal bagi kita semua memberikan hak suara. Sepakat Bapak Ibu? Kami mohon kerjasamanya. Kita lanjutkan sesi kali ini. Bagi pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi Pak Bupati, calon Bupati mengatakan mungkin ada bocoran dari sebelah bahwa kecuali yang ada nih ada pabrik uang ya. Saya juga mendapat bocoran dari paket murni yang nyebrang ke saya. Nah, bocoran itu ada beberapa item, yaitu menjanjikan UMKM 5-10 juta. Kemudian yang kedua seragam sekolah untuk tahun anggaran baru dari TK sampai SMP itu kurang lebih 12.000 orang. Kalau dikalikan 200.000 itu akan dapat 24 M. Beras 100 ton per desa per tahun kali 190 desa. Satu desa 1 kilo itu 13.000. Jadi kalau diakumulasikan 100 ton kali 190 itu akan mendapat angka 247 miliar. Kemudian mesin rintis dan sprayer, alat semprot. Kemudian fiber petani horti. Kemudian kapal ketinting untuk nelayan. Menaikkan tunjangan ASN. Ya, tunjangan ASN, ingat TPP itu sudah dibayarkan per Oktober tahun ini. Dan tunjangan ASN itu sudah dianggarkan. Kemudian belum lagi kartu beasiswa, kartu murni, dan ruas jalan dan sebagainya, yang akumulasinya itu total 324 miliar. Inilah uang yang harus disiapkan oleh paket sebelah untuk membiayai semua janji-janji politiknya. Masyarakat nggak ada, catat itu ya. Duit kita defisit 22 miliar. Ya, jadi sekali lagi 22 miliar. Jangan sampai janji tinggal janji. Baik. Hanya waktu habis saja. Bapak, terima kasih. Baik. Harap tenang para pendukung, kami mohon komitmennya untuk menjaga ketertiban selama jalannya debat, karena saya tidak akan melanjutkan sesi debat bila kita tidak sama-sama berkomitmen untuk menjaga tata tertib yang ada. Baik, kita lanjutkan. Pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Saya rasa ini pertanyaan yang cukup luar biasa, ya. Sehingga hal yang akan saya jelaskan ini bisa menghapus semua prasangka negatif terhadap paket murni. Ya. Nah, saya asumsikan ini ambil contoh 2025 ya. APBD kita kurang lebih 966 miliar, ya. Dari APBD ini, ya, ada belanja-belanja yang sudah ditentukan penggunaannya, ada belanja-belanja yang belum ditentukan penggunaannya. Yang belum ditentukan penggunaannya saya mau jelaskan begini, Pak calon urutan 1. Double grant kita kurang lebih 433 miliar lebih, ya. Ditambah dana bagi hasil pajak kurang lebih 4,6 miliar. Ditambah PAD, ya, rancangan sekitar 60-an miliar, tapi hitungan saya real itu PAD real yang bisa kita gunakan untuk sekitar 28 miliar, ya. Ditambah transfer provinsi kurang lebih 10 miliar lebih, ya. Ditambah silpa, ya. Silpa ini dari mana? Pertama, sisa tender, sisa pengelolaan di masing-masing dinas dan juga dengan biaya-biaya rutin yang lainnya. Hitungan saya bodoh-bodoh amat 20 miliar, ya. Total ini kurang lebih 531 miliar. Publik harus tahu 2025 kurang lebih 521 miliar, ya. Hal yang disampaikan oleh paket 1 tadi kurang lebih 300 miliar lebih, ya. Setelah saya kurangi biaya rutinitas, biaya rutin, gaji, ya, kepala sekolah, gaji para guru, tenaga ASN, tenaga P3K, tenaga honor, biaya rutin di masing-masing dinas, biaya perjalanan dinas, biaya operasional, ya. Itu kurang lebih 300 miliar, ya.
Yang sisa itu 200 miliar, ya. Dari sisa ini, ya. Dari sisa ini, ya, ini saya mau jelaskan ini supaya kita tahu bersama tuh. Dari sisa ini, pertama Tukin, ya. Tukin bukan cuma 28 miliar, saya berani alokasikan 40 miliar. Tukin, ya. Dana ADD 55 miliar. BKPR 1,1 miliar, BPJS, ya. BPJS hitungan saya 13 sampai 15 miliar. Ya. Belut untuk di rumah sakit 25 miliar. Beasiswa hitungan saya ini ada 38.000 jiwa anak, ya, kurang lebih 7,5 miliar, ya. Ini masih banyak lagi, saya minta Pak Abed untuk menjelaskan. Saya cuma mau berterima kasih kepada Pak Ande yang menjumlahkan kami punya hasil yang ada sosialisasi. Artinya program paket murni cukup juga direspon oleh paket APMJ. Terima kasih. Harap saya tenang, kembalikan. Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktu habis pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, saya pikir asas rasionalitas itu perlu kita pegang. Rasionalitas ini mengandung soal kejujuran. Berbicara kejujuran, itulah pemimpin masa depan ngada. Ya. Kenapa harus jujur? Karena ini rancangan APBD tahun 2025 yang sudah dipersiapkan oleh dinas terkait. Jadi untuk mau selisih itu dia sedikit sekali. Oleh karena itu kenapa paket APMJ tidak berani menawarkan program lain selain pengobatan gratis. Karena itu anggaran memungkinkan. Yang kedua, melakukan kegiatan dengan pihak ketiga, yaitu beasiswa. Juga menawarkan program-program yang berkaitan dengan hilirisasi, digitalisasi, dan inovasi-inovasi yang dilakukan. Apa yang dijelaskan oleh Pak Wakil itu betul. Tetapi tadi belum dipotong gaji, belum dinas-dinas segala macam. Jadi duit yang ada itu, ya, duit yang ada itu catat, tolong masyarakat catat debat pada malam hari ini. Apa yang akan terjadi nanti? Tolong dicatat ya. Yang akan terjadi apa nanti? Nah, oleh karena itu sekali lagi saya mau katakan memang mudah. Ya, politik untuk mengajak masyarakat yang paling mudah itu adalah menjanjikan. Tetapi paket APMJ tabu. Karena itu berkaitan dengan kejujuran. Untuk siapa? Untuk masyarakat Kabupaten Ngada. Demikian bisa ditambahkan oleh Pak Moses. Baik, terima kasih. Sebenarnya apa yang disebutkan oleh calon bupati dari paket APMJ tadi itu masih kurang. Apa-apa yang sudah dijanjikan oleh teman-teman di Murni itu salah satu adalah komitmen mereka berdua untuk menjadi wailaki. Wailaki menurut orang Bejawa ini ngeri sekali. Kalau satu hari misalnya ada 50 kegiatan, berarti Pak Wakil dan Pak Bupati tidak bisa bekerja di kantor dong. Itu satu. Kemudian yang berikutnya itu menyangkut dengan paket. Tadi ada pemberian kartu. Ya, ini saya mohon maaf. Jadi pemberian kartu yang kartu murni itu dipersilakan masyarakat mencentang. Itu silakan pilih apapun juga. Dan salah satunya itu, dan ini kemungkinan itu juga dari teman-teman tim sukses yang ada, bahwa mereka katakan bahwa kartu ini akan berlaku walaupun tidak dipilih oleh masyarakat. Jadi kita akan buktikan. Jadi ini pada sore hari ini saya mohon seluruh masyarakat Ngada untuk tetap melihat, memperhatikan kartu yang ada apakah bisa direalisasi atau tidak. Kemudian yang terakhir Bapak-Bapak sekalian, bahwa ya selain itu juga kita dalam rangka rencana selama yang kita lakukan ini, kita sangat realistis, tidak pesimis tapi realistis karena berdasarkan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Terima kasih. Waktu habis pasangan calon nomor urut 1. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1 maupun juga pasangan calon nomor urut 2. Baik, cukup Bapak Ibu, kami memahami ini adalah sesi yang seru dan paling ditunggu-tunggu, tapi sekali lagi kami mohon untuk bisa sama-sama kita menjaga komitmen tata tertib yang sudah ada. Baik, kembali kami persilakan pasangan calon Bupati dan juga Wakil Bupati nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 2 menit, Bapak, dimulai saat Anda berbicara.
Sudah selesai Bapak tadi pasangan calon nomor 1. Kita akan mengulang lagi sesi ini. Dimulai lagi dari pasangan calon nomor urut 2 sesuai urutannya Bapak. Sudah kami sesuaikan. Baik Bapak, nanti akan mendapatkan kesempatan yang sama juga. Ya, baik. Sudah kami sesuaikan. Sudah semua kok. Baik. Nanti akan ada sesi yang dimulai dari pasangan calon nomor urut 1. Sudah semua. Baik Bapak, Kau tanya, kami sudah susun dengan baik. Silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan selama 2 menit. Dimulai saat berbicara. Berhubungan dengan tadi yang ditanyakan soal pabrik uang. Saya pikir ini mesti kita clear. Karena politik anggaran itu seperti itu. Maka pertanyaan saya kepada Pak Ande untuk ini antara rasional yang disampaikan Pak Ande tadi dengan ketidaktahuan soal anggaran. Kenapa? Siklus APBD kita ini sekarang itu masih tahapan KUA PPAS. Rancangan itu kan mesti ada di dinas semua. Orang belum bahas KUA kok sudah keluar rancangan. Ini yang kita menjadi, jangan sampai ada sidang di luar parlemen. Ini mungkin pertanyaan saya kembalikan kepada Bapak Ande untuk kira-kira bisa menjawab ini. Terima kasih. Baik, saya ini sudah 3 tahun bupati. Baik, sebentar Bapak, ditahan dulu. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu aturannya. Akan ada 2 sesi saling bertanya dan juga menanggapi. Di sesi segmen 4 ini dimulai dari pasangan calon nomor urut 2. Di segmen kelima nanti akan dimulai semuanya dari pasangan calon nomor urut 1. Jadi semua adil. Bapak Ibu ya. Jadi segmen 4 ini semua dimulai dari pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaannya di segmen 5 nanti akan semua dimulai dari pasangan calon nomor urut 1. Begitu ya Bapak Ibu? Sesuai? Baik, dan juga kami informasikan kepada pasangan calon untuk tidak mengulang pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan sebelumnya. Baik, sudah bisa dipahami semua ya Bapak Ibu? Terima kasih atas kerjasamanya yang luar biasa. Kembali kita akan lanjutkan sesi ini. Baik, silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali mengajukan pertanyaan yang baru untuk pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 2 menit dimulai saat berbicara. Tadi sudah ditanyakan oleh Pak Wakil, ya, calon wakil. Yang kedua, soal rasionalitas, kejujuran dan dalam kaitan dengan mekanisme dan perubahan-perubahan ataupun pergeseran APBD. Ya. Saya minta masukan, tanggapan dari urutan calon nomor 1. Ya. Apakah hal yang berkaitan dengan APBD itu, ya, sejauh pemahaman urutan 1, ya, apakah sidang perubahan, sidang pergeseran yang lain-lain, apakah itu merupakan sebuah hal yang tabu? Ya, ya, itu saya kembalikan. Coba ulangi hal yang apa tadi? Baik, hanya bisa 1 kali disampaikan Bapak pertanyaannya, tapi masih ada waktu 1 menit untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali menyampaikan pertanyaan. Apakah ingin dimanfaatkan? 1 menit ingin dimanfaatkan pasangan calon nomor 2 sudah cukup. Baik, pasangan calon nomor urut 1 kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 3 menit dimulai saat Bapak berbicara. Ya, ini Pak Bupati dan calon wakil ini kan mantan DPR. Jadi tahu persis bagaimana mekanisme sidang. Tetapi mekanisme dan prosedur sidang di Kabupaten Ngada ini diwarnai oleh cara baru setelah saya masuk menjadi bupati. Ya, setelah saya masuk menjadi bupati itu saya akui, ya. Dan banyak hal yang saya lakukan. Antara lain, kenapa saya meninggalkan sidang? Yang pertama, karena kebijakan-kebijakan yang diberikan itu tidak mewakili rakyat banyak. Itu yang pertama. Saya tidak perlu melanjutkan ya, karena waktu ya. Termasuk bagaimana pembahasan 24 miliar untuk rumah sakit,
Yang kedua tentang pokir, saya tentunya tidak mau menyampaikan pada kesempatan ini. Ya, ini diwarnai dengan hal baru, karena saya ingin kepercayaan yang diberikan oleh rakyat Ngada, kita harus bisa memastikan semua mekanisme regulasi yang dilaksanakan. Terlepas dari kita adalah pejabat-pejabat politik. Ya, ini saya perlu garis bawahi. Nah, oleh karena itu kepada Pak calon bupati dan wakil bupati dari paket murni, saya sekali lagi dalam pesta demokrasi ini, APMJ mengandalkan kejujuran, kebenaran, regulasi, dan kepercayaan masyarakat itu yang akan kita tunjukkan. Tidak dengan janji-janji yang menurut kami, menurut pendapat pandangan kami adalah hal-hal yang tidak rasional. Demikian Pak Moses tambahkan. Baik, masih ada waktu Bapak, ingin digunakan 1 menit, pasangan calon nomor urut 1. Ingin ditambahkan Bapak? Baik, sudah cukup? Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1 sudah menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Saya kira ya, berkaitan dengan mekanisme dan cara sidang itu sudah baku. Ya. Itu sudah baku. Bukan cara-cara baru, ya. Ya. Yang mungkin dimaksudkan oleh paket urutan cara baru mungkin soal lobby politik. Soal bagaimana menggol aspirasi masyarakat yang harus dikemas dalam persidangan dewan itu, ya. Itu mungkin soal itu. Tapi kalau dengan cara baru saya rasa tidak, ya. Ya, saya rasa tidak, dan selama ini Pak Bupati dan saya kami sering ikut sidang, walaupun saya sering ikut sidang dan saya tahu, ya, bahwa tidak ada cara baru, ya. Mungkin ya cara pandang yang berbeda ini dianggap sebagai lawan, ini mungkin, ya. Tapi dalam sistem demokrasi, dalam sistem penggelodokan anggaran, perbedaan itu harus bisa dipandang sebagai sebuah kekuatan. Perbedaan harus bisa dipandang sebagai apa? Cara untuk mencari sebuah solusi, ya. Nah, ya, itu satu masukan. Pak Berni mungkin mau tambahkan. Kalau ada cara baru mestinya ada cara lama. Kalau Pak Bupati pernah bupati sebelumnya atau pernah bupati di tempat lain lalu menimbang cara sidang DPR kemarin itu sebagai cara baru, saya akui itu. Tetapi kalau baru 1 tahun bupati lalu menilai ini cara baru, saya pikir wallahu alam. Yang saya mau sampaikan, Bapak tidak keluar dari ruangan sidang, tapi Bapak lari dari ruangan sidang karena kita belum selesai, kita belum mulai bersidang. Saya minta maaf, harusnya saya tidak mau ngomong ini juga, karena bagi saya bagian dari eksekutif dan legislatif itu rahasia kita, jangan sampai rakyat tahu. Tapi karena Pak Andeta omong, saya dengan sangat terpaksa menyampaikan ini. Saya minta maaf bahwa yang prosedur bakunya sudah ada dari KUA PPS, kemudian kita asistensi, kita sidang, sangat transparan. Lalu ada materi semua pegang semua, ada jadwal yang kita sidang bersama. Lalu cara barunya di mana? Perbedaan itu penting karena cara pandang, tetapi bagaimana di titik yang namanya kepentingan masyarakat kita bertemu, itulah ketok palunya. Tetapi kalau kita tidak sedang berdinamika, kita tidak sedang jujur kepada masyarakat, tetapi kita sedang jujur sama sekelompok orang untuk APBD ini. Saya pikir itu untuk penjelasan saya bagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Ande tadi. Terima kasih, selamat malam. Untuk kejujuran, rasionalitas dan integritas itu tidak perlu kita bicarakan. Nanti orang yang menilai. Ya, itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Baik, saya berikan kesempatan untuk memberikan dukungan kepada masing-masing pasangan calon. Silakan Bapak Ibu. Baik, cukup. Kita akan lanjutkan sesi ini. Baik, terima kasih. Disimpan dukungannya untuk sesi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik,
Pasangan calon nomor urut 1, kami persilakan untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 2 menit, Bapak, dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Menarik, saya kembali ke fokus pembangunan rumah sakit umum Melati. Kita ketahui bersama bahwa membangun rumah sakit umum Melati itu sumber dananya adalah dari pinjaman daerah sebesar 84 miliar 500 juta dengan jangka waktu cicilan 24 bulan dengan bunga 7,5%, sehingga total pengembalian itu adalah 91 miliar sekian, dengan sumber cicilan berasal dari pendapatan hasil daerah dan dana DAU. Ya, kita monitor informasi yang berkembang di luar itu adalah kebohongan semua. Yang mengatakan bahwa 100 miliar pinjam, bunga 25 miliar, cicilan berasal potongan ini RT segala macam. Kemudian yang lebih konyol lagi, pada saat sidang pembahasan 24 miliar sekian untuk membangun rumah sakit Late tahap pertama. Saya tidak mau sebutkan namanya yang tidak setuju. Ya, setuju 5 miliar. Untuk apa? Membangun pagar untuk mengamankan aset. Itulah yang saya tinggalkan ruangan, bukan saya lari. Karena saya ingin rumah sakit harus dibangun, bukan untuk pembuatan pagar. Dan rumah sakit itu untuk kepentingan 171.000 orang, bukan untuk sekelompok orang. Itu yang saya inginkan pada saat itu. Sehingga saya tinggalkan sidang. Kalau saya tidak tinggalkan sidang, maka rumah sakit Late tidak akan dibangun. Pertanyaannya bagaimana? Kalau Anda jadi, bagaimana kelanjutan rumah sakit Late? Baik, waktu habis untuk pasangan calon nomor urut 1. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, sebelum saya menjawab, saya berikan kesempatan untuk Pak calon wakil untuk menjawab. Sebelum pada kesimpulan sikap paket murni terhadap rumah sakit, saya menjawab dulu proses persidangan yang disampaikan. Jadi pinjaman total betul 84 miliar 500, tetapi alokasi untuk rumah sakit 25 miliar pada saat itu. Mesti kita cukup jujur mendiskusikan holistik sidang itu. Bukan cuma rumah sakit yang menjadi bahan perdebatan di Komisi 2. Yang kita perdebatkan itu poin pertama, betul ada rumah sakit yang diminta teman-teman Komisi 2 membangun aset dulu, lalu kita minta ke pusat pakai DAK. Karena membangun dengan 260 miliar ini pikiran kita berapa tahun baru selesai. Itu pikiran teman-teman Dewan. Yang kedua, kita tidak setuju traktor 50 biji, tetapi kami mau 10 biji. Itu. Lalu alat tangkap, mesin kapal ikan. Teman-teman Komisi 2 masih ada risalah sidang secara utuh. Jejak digital masih ada. Ketika memasuki gabungan komisi, ini proses gabungan komisi, lalu kita harus ratifikasi di Banggar. Di Banggar itulah sebenarnya kita bisa bertemu, omong 25 miliar, 1 miliar, 2 miliar, 10 unit atau 25 unit. Ini sebenarnya. Tetapi sayangnya Pak Bupati kabur duluan, mengajak seluruh eksekutif, ya pergi, kami mau sidang sama siapa. Akhirnya kami memutuskan untuk tetap sidang. Kami tetap sidang, lembaga begitu. Pada saatnya, buktinya APBD jalan. Buktinya APBD jalan. Itu sebenarnya komitmen teman-teman DPR. Maka yang kita omong soal jujur, integritas, orang yang menilai, jangan kita yang menilai diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua soal yang sikap paket murni terhadap rumah sakit, pasti dilanjutkan karena itu sudah dibangun. Dan ingat, membangun itu bukan zaman Bapak Ande saja loh. Bapak Paulus dan Marianus menyiapkan tanah 10 hektar. Buka jalan ke dalam zaman Bapak Paulus. Kita sama-sama yang DPR juga ini. Lalu membangun zaman Bapak Ande dan Pak Rai. Itu. Jadi mesti kita cukup adil untuk omong.
ada keberhasilan, tetapi ada kemudian yang mesti kita omong bahwa belum berhasil. Misalnya traktor 25 unit, 50 unit, LKPJ kemarin 36 unit, rusak. PAD 171,6 M yang ditargetkan, yang dapat cuma 71 juta. Kapal tidak ada Waktu PAD. Habis Bapak, Itu terima sebenarnya. kasih. Pasangan calon nomor urut 2 telah menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Giliran paslon nomor urut 1 untuk kembali menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih ya. Jadi berkaitan dengan sidang ya, sekali lagi ya, saya harus mengatakan saya berasal latar belakang bukan politisi murni. Saya adalah orang birokrat, kemudian saya masuk ke dunia wirausaha, baru berpolitik. Saya mencoba mengkolaborasikan 3 hal ini menuju perubahan Ngada. Tentunya mengandung banyak resiko. Dan saya berprinsip bahwa saya tidak akan populer. Dan saya sadar pada saat dari Papua saya tinggalkan, saya datang ke Ngada, saya bukan melawan arus, tapi saya akan melawan badai. Itu saya tahu. Saya akan melawan badai. Dan benar badai itu terjadi. Tetapi bagi saya, demi kepentingan 171.000, apapun yang saya lawan, saya tetap akan lakukan. Saya akan lakukan. Itu yang pertama. Nah, oleh karena itu, saya terima kasih kepada paket murni yang berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit umum di Lateh. Ya. Kita masih punya kewajiban 195 miliar. Para penonton harus mengetahui tanggal 13 Juli 2022 saya paparan di depan Menteri Kesehatan. Dengan pancingan 24 miliar sekian, maka 2024 kita mendapat 120 miliar di bidang kesehatan. Inilah strategi yang dibuat. Dan ini kita bersyukur. Nah, oleh karena itu sekali lagi komitmen untuk melanjutkan rumah sakit, kami berterima kasih. Karena ini tidak boleh dibiarkan, harus dilanjutkan. Bagaimana caranya itu terserah apabila paket murni menang kalau Tuhan memberkati. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Moses, silakan. Baik. Baik, terima kasih. Yang sebenarnya atau seharusnya perdebatan menyangkut dengan apa yang terjadi di DPR itu tidak perlu kita lakukan di sini. Yang harus kita lakukan pada malam hari ini adalah bagaimana cara kita merancang apa yang akan kita lakukan untuk kabupaten yang ada ke depan. Dan sekali lagi Bapak Mama sekalian, ini agak aneh dan memang pemilihan pada saat ini agak berbeda. Di mana yang maju ini adalah ada bupatinya, ada wakil bupatinya, ada ketua DPR-nya. Lalu ketua DPR memiliki hak dan kewajiban yang begitu banyak yang bisa memanfaatkan apakah untuk memanggil bupati apabila hal-hal yang dilakukan itu tidak benar sesuai dengan aturan-aturan atau ketatanegaraan dalam gedung DPR. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1 sudah menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Semakin seru jalannya debat kedua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Ngada tahun 2024. Kalau Baik, terima kasih. Ya, salah satu akibat dari kebijakan politik, perekonomian masyarakat di Kota Bejawa sangat terganggu sampai saat ini sebagai akibat dari relokasi pasar yang dilakukan pada beberapa tahun yang lalu, di mana Bapak Berni dan juga Bapak Rai masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Ngada. Pertanyaan saya, langkah-langkah apa, langkah-langkah konkret apa yang telah atau selama ini dibuat oleh paket murni dalam rangka membantu perekonomian masyarakat Kabupaten Ngada dan juga beberapa akibat sosial seperti masyarakat yang tidak memiliki kartu KIS, yang tidak bisa bayar, tidak memiliki kartu harus tidak bayar di rumah sakit. Jadi sekali lagi saya minta kira-kira reaksi atau action atau tindakan konkret yang dilakukan oleh paket murni seperti apa? Mungkin ditambahkan oleh Bapak Bupati. Sudah cukup, Bapak? Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya,
Jadi ada beberapa rencana yang dilakukan oleh Paket Murni bahwa akan menyediakan fiber bagi seluruh masyarakat, terutama para petani. Pertanyaan saya, kalau andai kata fiber ini berada di tengah hutan yang tidak memiliki jalan, itu kira-kira bagaimana untuk mengisi airnya kepada masyarakat? Terima kasih. Baik, masih ada waktu 30 detik ingin dimanfaatkan. Pasangan calon nomor urut 1 sudah cukup? Sudah cukup? Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kalau fiber di tengah hutan saya pikir tidak ada. Kalau fiber di tengah kebun ada. Supaya kita bisa alirkan saluran air lewat pipa tentunya. Itu soal fiber. Jawaban singkat saja. Lalu saya pernah ada di masa pasar ini relokasi. Betul, saya akui bahwa zamannya Pak Marianus dan Pak Paulus pasar direlokasi, bahwa mestinya ada tindakan-tindakan nyata ke depan soal pasar ini ke depan seperti apa. Relokasi untuk yang di bawah, pasar Bobou. Tetapi pasar yang di sini ini kan sudah jadi food corner, yang di belakang itu tetapi tidak ada yang memanfaatkan sekarang. Lalu menjadi art center di tengah ini, lalu tidak juga dimanfaatkan, lalu sekarang kita sedang bangun baru untuk yang di depan. Nah, untuk yang di belakang, yang di pasar Bobo, saya pikir ini karena ini ke depan seperti apa ditanyanya, silakan Pak calon bupati yang menjawab. Ya, terkait pasar Bobo, ya, memang harus ada tindakan nyata ke depan. Pertama, ya, setelah saya lakukan belusukan dan berbagai dialog, masyarakat menginginkan pertama soal ketersediaan lahan untuk terminal, ya, sehingga bongkar muat itu bisa terjadi di situ. Dan yang kedua, ya, berkaitan dengan pembenahan fasilitas air minum, listrik di bawah, di dalam itu memang butuh perhatian, ya. Ya, yang ketiga soal jalur keluar masuk, ya, ini perlu ditata. Dan berkaitan dengan lapak, ya, bisa dibuat lebih luas sehingga lebih leluasa bagi para penjual pedagang itu untuk bisa melakukan transaksi, ya. Juga ada kiat-kiat yang lain. Bisa saja suatu saat, ya, bupati, wakil bupati bersama seluruh ASN lakukan senam pagi setiap hari Jumat di Pasar Bobo, ya. Begitupun dengan sekitar di kota sini kita bisa lakukan bersama-sama, ya. Nah, ya, atau pentas seni misalnya, ya, itu. Selain itu juga ada juga kemungkinan untuk pembangunan, misalnya salah satu jurusan fakultas juga saya rasa sudah bisa, ya. Terakhir berkaitan dengan fiber, ya, ini memang janji politik yang dilakukan oleh Paket Murni, ya. Ini kalaupun ada informasi yang keliru, ya, yang kami janjikan ini khusus untuk petani hortikultura yang ada di Ngada, ya. Karena keprihatinan kami selama ini mereka siram sayur pakai terpal, ya. Murni cukup membantu sedikit berkaitan dengan fiber sehingga mereka bisa tampung air dan bisa pakai selang terus di sini, ya. Ataupun misalnya kita buatkan bak air kecil saja, ya. Ini khusus untuk petani sayur, tidak seluruh untuk semua petani, ya. Begitupun untuk mesin rintis, ya, hanya khusus untuk petani-petani tertentu saja, ya. Nah, termasuk yang lain. Itu saja seluruh hal saya kembalikan, ya. Baik, waktu habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 3 menit dimulai saat Bapak berbicara. Jadi kembali lagi, ya, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh calon wakil bupati dari Paket Murni tadi menyangkut dengan pemanfaatan yang namanya fiber, Bapak-Bapak sekalian. Saya tidak tahu berapa ribu orang yang memiliki kebun. Kalau memang ini di lebih dari 1000, berarti kita kembali lagi berapa dana yang harus disiapkan. Tadi saja perkiraan kita, proyeksi kita sudah 324 miliar. Itu baru, apalagi ditambah lagi dengan yang namanya tadi bahwa wailaki, Bapak-Bapak sekalian. Wailaki menurut masyarakat yang ada itu tidak segampang yang ya kita bilang. Paling kurang babi 1 ekor. Babi 1 ekor harganya sudah berapa? Kalau babi 1 ekor harganya 10 juta, berarti dikalikan misalnya dalam satu hari ada sekitar 10 event, 10 kegiatan ada di istiadat. Dan apalagi ditambah lagi dengan beberapa hal-hal yang namanya kemaru. Jadi ini sesuatu yang menurut kita tidak bermaksud untuk pesimis, tetapi paket APMJ harus realistis dengan anggaran yang kita miliki di Kabupaten Ngada.
Baik, jadi saya tambahkan apa yang disampaikan oleh calon wakil Pak Berni tadi yang berkaitan dengan proses perpindahan pasar itu memang dilakukan pada zamannya Marianus Said, Pak Marianus Said dan Pak Paulus Soli. Kemudian dewannya waktu itu Pak calon dan Pak wakil. Berkaitan dengan master plan untuk mengisi kekosongan pasar impres itu juga dirancang oleh pemerintah terdahulu. Ya. Sehingga kalau misalnya itu di belakang itu terjadi untuk pusat kuliner, kemudian di tengah itu sudah dibangun apa yang namanya pusat untuk kegiatan komunitas dan sudah rusak ya, akibat termakan alam dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan saat ini dibangun di depan itu art center. Memang diharapkan setelah art center selesai, kemudian rehab yang di tengah sekaligus membuka dengan di belakang. Ini sedikit menjawab persoalan tentang perpindahan pasar, tetapi belum memberikan kepuasan kepada mama-mama pelaku usaha yang berada di pasar Bobou. Nah, untuk itu saya pikir ini komitmen yang bagus. Kita persiapkan minimal harus ada terminal, ya, terminal di pasar Bobou, sehingga akan terjadi bongkar muat, mobilisasi barang manusia. Dengan demikian pemanfaatan pasar Bobou itu akan maksimal. Jadi ini upaya-upaya yang akan dilakukan apabila paket APMJ ke depan. Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan. Pak Moses, silakan ditambah. Sudah cukup Bapak? Masih ada 10 detik? Sudah cukup? Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1 atas tanggapannya. Kita beralih ke pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan yang baru kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Tadi sudah pasangan calon nomor urut 1, Bapak, sekarang giliran pasangan calon nomor urut 2. Nanti ada kembali lagi Bapak ke pasangan calon nomor urut 1. Masing-masing memiliki kesempatan yang sama. Ya. Kembali kami ingatkan, kami urutkan Bapak Ibu, di segmen sebelumnya masing-masing pasangan calon tadi sudah memiliki kesempatan untuk 2 kali. Masing-masing bertanya, menjawab, dan juga menanggapi. Di sesi sebelumnya tadi sudah dimulai dari pasangan calon nomor urut 2. Sehingga pada sesi kali ini tadi sudah dimulai dari pasangan calon nomor urut 1. Kemudian saat ini adalah bagian dari pasangan calon nomor urut 2. Untuk nanti kembali lagi pasangan calon nomor urut 1 menyampaikan pertanyaan lagi kepada pasangan calon nomor urut 2. Jadi masing-masing memiliki kesempatan 2 kali Bapak untuk menyampaikan pertanyaan dan juga jawaban serta tanggapan. Tadi pasangan calon, tadi pasangan calon nomor urut 1 sudah menyampaikan 1 kali. Nanti akan ada 1 kali lagi kesempatan, Bapak. Tadi sudah 3, ini baru kesempatan yang ketiga, Bapak. Ya, ini adalah kesempatan ketiga. Nanti Bapak juga akan mendapatkan kesempatan yang berikutnya. Jadi sudah dihitung, masing-masing kesempatannya sama Bapak. Nanti boleh dicek, saya bisa pastikan semua memiliki kesempatan yang sama. Baik, kita bisa lanjutkan Bapak? Saya? Kita berlanjut ke pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Untuk paket nomor 1 di misi nomor 4 mewujudkan perekonomian inklusif dan mensejahterakan berbagai masyarakat berbasis pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata. Artinya tadi seperti yang disampaikan Pak calon Bupati, Pak Ande, masih tetap dengan roh TNP dengan Tuka Tuku TK. Mungkin perlu kami tahu ke depan konsep Tuka Tuku TK TNP ini seperti apa kira-kira, itu yang perlu kami dapati penjelasannya. Ya, yang berikut berkaitan dengan hal yang disebut secara berulang-ulang berkaitan dengan bayi laki. Mungkin saya minta komentar atau tanggapan paket urutan 1. Kira-kira berkaitan dengan bayi laki itu konsep dan tanggapan itu seperti apa ya? Supaya sebentar kita bisa membangun pemahaman bersama ya.
Itu sudah. Nah. Baik, masih ada 1 menit. Bapak ingin dimanfaatkan pasangan calon nomor urut 2, apakah sudah cukup? Sudah cukup? Baik, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 3 menit dimulai saat Bapak berbicara. Jadi saya coba menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak calon Bupati, Bapak Rai. Itu menyangkut konsep laki ini sebenarnya kan konsep yang diberikan oleh teman-teman dari Murni. Jadi kita ingin tahu kira-kira seperti apa ini, kan selama ini di masyarakat itu disampaikan bahwa paket Murni akan selalu berada di tengah masyarakat apabila ada kegiatan-kegiatan yang bernuansa budaya dan bahkan ada hal-hal yang menyangkut pribadi, misalnya sambut baru dan lain sebagainya, untuk selalu hadir. Jadi dalam hal ini ya yang ingin kita ketahui secara realistisnya itu seperti apa. Apakah setiap kali ada kegiatan itu pemerintah, ya terutama bupati dan wakil bupati harus berada di sana, dan tentu saja kalau berada di sana tidak hanya kita bawa kosong dong. Ya paling kurang ya harus bawa sesuatu. Jadi untuk itu saya minta kejelasan dari teman-teman dari paket nomor 2 ini, kira-kira ini maksudnya baik laki itu seperti apa, supaya masyarakat Kabupaten Ngada juga bisa paham pada malam hari ini. Baik, ingin ditambahkan Bapak, waktunya masih cukup panjang, 2 menit. Itu menyangkut dengan TNP. Baik, saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak calon wakil, Pak Berni, yang berkaitan dengan berkelanjutan ya. Kita ketahui bersama bahwa program Tante Nela Paris, tagline Tante Nela Paris untuk Tuka Tuku TK. Tuka itu identik dengan ketahanan pangan. Ini juga merujuk dari program nasional tentang ketahanan pangan. Tuku ketersediaan pangan, TK itu adalah kedaulatan pangan. Kemudian kalau kita lihat program nasional saat ini, Presiden Prabowo mengatakan swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, Kabupaten Ngada sudah melaksanakan Tante Nela Paris, peningkatan Tuzamula Besi Peni untuk Tuka Tuku TK. Mengingat masa jabatan kami saat ini hanya 3 tahun lebih, maka program ini harus menjadi program lanjutan, karena tidak cukup pemahaman kepada masyarakat. Dan kita lihat bagaimana dengan capaiannya. Para penonton sekalian, capaian program Tante Nela Paris ini terlihat di indeks ketahanan pangan Kabupaten Ngada. Karena ada 9 indikator yang mengukur tentang ketahanan pangan berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional. Kabupaten Ngada tahun 2023 itu mendapat skor 81 dengan ketahanan pangan terbaik di NTT. Ini kita harus, ini korelasinya dengan peningkatan Tuzamula Besi Peni. Yang kedua, stunting kita terendah. Ini kaitan dengan gizi. Kemudian yang ketiga, kita justru mendapat peringkat nasional di 125 dari 416 kabupaten di Indonesia. Ini korelasinya dengan program Tante Nela Paris. Nah, oleh karena itu kami berkomitmen untuk melanjutkan ini. Baik, waktu habis Bapak. Terima kasih untuk jawabannya pasangan calon nomor urut 1. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, berkaitan dengan konsep ataupun rencana paket Murni yang disampaikan di mana-mana soal keikutsertaan pemerintah, ya, semacam ya bahasa Jawa bilang bupati wakil bupati bila kau mau umum, ya, bapak dari semua masyarakat yang ada di Kabupaten Ngada ini, ya, maka kami mencoba ya berkaitan dengan konsep baik laki dalam hal ini, ya, khusus untuk Kasao, khusus untuk Kanua dan khusus untuk Kangadu, ya. Apakah salah, ya, ketika ada hajatan-hajatan seperti ini? Bupati, wakil bupati sebagai pimpinan di daerah ini, apakah salah untuk hadir? Ya. Apakah salah untuk pertama-tama misalnya berkontribusi sedikit? Ya. Saya kira menurut kami kita wajib hadir, ya. Karena ini sebuah kekuatan, ini sebuah potensi, ya. Tradisi budaya itu sebuah kekuatan, sebuah potensi yang lahir sejak dulu dan menjadi bagian dari kehidupan di masyarakat Ngada ini, ya. Konsep kami seperti itu, ya. Nah, soal beras, ya, kita kan ada bantuan CPP beras 100 ton setiap tahun, ya.
Bisa kita, kalau kurang kita bisa tambahkan pakai APBD, bisa saya rasa. Ya. Soal misalnya keterikutsertaan saya sampaikan di mana-mana soal sangaza. Ya. Sangaza bisa saja dengan Hazengana, Hazekaba, menurut saya tidak menjadi masalah. Sekarang soal keberpihakan dan political will dari seorang pemimpin itu untuk ikut serta dalam kegiatan atau ikut serta dalam EKTB berkaitan dengan laki, ya. Itu mungkin lebih jelasnya saya ajak paket jilid 1 untuk ikut sosialisasi di paket murni kalau ke depan ini. Itu saya. Harap tenang Bapak Ibu. Ini program ini sebenarnya berangkat dari filosofi bahwa Ngada ini etnis Ngada ada 3 subetnis. Bacawa, Soasroga dengan Riung yang punya adat budaya yang beda-beda. Maka berangkatlah bagaimana ASN semua yang dari wilayah yang beda-beda. Ketika ada di wilayah A, maka teman-teman ini mesti berpartisipasi sehingga bahasa sederhananya di PO Koadah begitu. Karena budaya itu mesti kemudian sama, lahir dari situ. Yang wailaki ini kita ini kok. Ini pilkada ini kan cuma sebentar, balik-balik wailaki juga kita ini. Hanya kadang-kala kita lupa nilai. Soal pencapaian TNP tadi saya setuju, hanya mungkin perlu dikoreksi Pak Bupati, Pak Ande, bahwa stunting itu kita punya intervensi itu ternaknya tidak pernah ada loh. Masa dari situ ini mesti kemudian kita sama-sama perdebatkan. Ke depan mungkin ditambah peternakannya. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Boleh kita berikan dukungan dulu untuk masing-masing pasangan calon Bapak Ibu semuanya. Baik, kami informasikan kepada masing-masing pasangan calon bahwa ini adalah kesempatan keempat untuk masing-masing pasangan calon sekaligus kesempatan terakhir untuk saling bertanya, menjawab dan juga menanggapi. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin waktu yang diberikan. Saya kembali berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Baik, pertanyaan saya mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang nasional, di mana fokus pemerintah adalah ingin menciptakan, mewujudkan sumber daya manusia generasi Z untuk tahun 2045. Pertanyaan paket APMJ, apa gagasan, ide, konsep yang akan dilakukan oleh paket murni dalam rangka mempersiapkan generasi Z ini, sehingga persaingan yang akan terjadi pada 2045 generasi Kabupaten Ngada tidak akan tersisihkan. Ini pertanyaan yang bisa diberikan, mohon penjelasan dari paket murni. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada satu pertanyaan tadi yang belum dijawab oleh teman-teman dari paket murni. Saya ingin tahu kira-kira langkah konkret seperti apa yang akan diambil oleh teman-teman murni dalam rangka mengantisipasi yang namanya IT, perkembangan IT, menambah digitalisasi ke depan ini, di mana semua tenaga kerja itu tentu saja akan dikurangin. Salah satu contoh saja misalnya yang biasa isi bensin saja, isi solar yang ada di Turekisa itu, apabila digitalisasi akan dilakukan, tentu saja tenaga kerja itu akan dihilangkan. Jadi saya ingin tahu kira-kira bagaimana nih supaya tenaga kerja kakak adik kita yang selama ini masih bekerja seperti mengantar surat atau bekerja di hal-hal yang sekarang sudah cashless itu berarti dikurangin. Mohon penjelasan kira-kira seperti apa yang akan dilakukan. Baik, ada satu tambahan lagi. Kan dari tadi paket murni memberikan, menjanjikan, tapi belum kelihatan bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia untuk Ngada ke depan. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih. Sebelum saya memberikan penjelasan tambahan, Pak Wakil memberikan penjelasan duluan. Terima kasih. Antara pertanyaan baru dan pertanyaan lama yang terlupakan, tetapi mesti dipuaskan
untuk Bapak Moses. Untuk IT ini memang perlu penyesuaian, bahwa semua harus menuju ke situ. Ini era sudah digital, mau tidak mau, suka tidak suka, maka sumber daya manusia harus disiapkan. Hanya mesti juga kita sesuaikan dengan keadaan daerah kita yang jangkauan telekomunikasi untuk jaringan saja susah, maka kemudian tadi bahasa saya, kita mesti dengan perasaan. Yang kedua, untuk mengantisipasi loncatan tenaga kerja yang mestinya nanti ada di IT lalu kemudian dia ada di menjadi pengangguran terbuka, maka kita menyiapkan langkah itu hilirisasi produk dan ekonomi kreatif. Hilirisasi produk untuk potensi-potensi yang sekarang menjadi potensi wilayah, seperti tadi bambu, tenun, kopi, kelapa, kemiri yang menjadi potensi. Saya punya UPH di BI Bali, Israel, itu ada 8 UPH, 8 tenaga kerja bekerja setiap hari. Ada beberapa teman di Israel, ada UPH-UPH yang juga ada tenaga kerja di situ yang bekerja. Ini satu komoditi saja, satu wilayah saja. Golewa Barat cukup potensi untuk kopi. Teman-teman di Riung Barat cukup potensi untuk kemiri. Kelapa cukup kita untuk Golewa Selatan dan wilayah selatan dan utara. Kalau cukup kita punya pabrik-pabrik kecil atau ini cukup untuk kemudian tenaga kerja tadi tidak sehiwa-hiwa Malaysia, sebula-bula Singapura. Dan untuk persiapan generasi menurut 2045, saya pikir ini Pak calon bupati yang akan menjawab. Ya, tentunya pertama berkaitan dengan kesehatan ya, soal kesehatan, pendidikan, ya, ekonomi. Ini ada satu keterkaitan ya. Bila mana pemerintah tidak memperhatikan di bidang kesehatan, akan berdampak pada ekonomi, juga berdampak pada pendidikan ya. Dan hal berkaitan dengan makan siang gratis ya, tentunya semua stok, baik itu telur, sayur, beras, ya, lauk pauk, itu harus bisa kita siapkan untuk antisipasi itu. Dan inilah ya, program ini juga menurut saya menunjang ya, selain makan siang gratis juga mempersiapkan generasi Z di Indonesia Emas di tahun 2020, di tahun 2045 ya. Itu saja, satu dua hal saya kembalikan. Baik, waktu habis. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan kembali pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 3 menit dimulai saat Bapak berbicara. Baik, terima kasih. Berbicara tentang generasi Z, inilah generasi yang akan menjadi objek dan subjek ke depan. Nah, kewajiban pemimpin saat ini adalah mempersiapkan itu dengan baik. Karena saya lihat tadi dari pendalaman visi misi ini lebih banyak menjanjikan, memberikan, membantu dan sebagainya. Tetapi belum ada konsep yang komprehensif bagaimana mempersiapkan generasi muda ini menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Nah, oleh karena itu paket APMJ sudah mempersiapkan ini. Yang pertama, tentunya pendidikan formal. Kenapa rumah sakit Latte itu kita mempersiapkan untuk segera harus selesai? Karena kita ingin membangun politeknik kesehatan di Kabupaten Ngada. Harus. Yang kedua, politeknik pariwisata. Yang ketiga, bagaimana menampung mereka-mereka yang putus sekolah dengan menyiapkan, meningkatkan skill mereka, yaitu dengan merencanakan pembangunan balai latihan kerja terintegrasi, di mana semua pelatihan itu akan terpusat di situ, sehingga mereka siap untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045. Demikian juga tentunya faktor-faktor pendukung lainnya juga yang berkaitan dengan kesehatan, kemudian ketahanan pangan, ini harus berjalan bersama. Karena terus terang, boleh begitu banyak potensi daerah, tetapi jika tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas, maka kita akan tetap berjalan di tempat. Oleh karena itu komitmen APMJ dalam misi pertama adalah bagaimana mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dengan kegiatan yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih ya kepada
paket murni yang tadi sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana generasi kita ke depan. Komitmen APMJ, kami saat ini berdiri di sini, apabila tanggal 27 Tuhan berkehendak untuk memilih nomor 1, maka komitmen kami fokus bagaimana generasi Z itu tidak boleh lagi seperti generasi saat ini. Mereka harus lebih baik. Mereka bisa lebih baik kalau semua infrastruktur dan semua kebutuhan yang mereka perlukan itu dipersiapkan oleh pemimpin saat ini. Ditambah oleh Bapak Moses, silakan. Selain itu juga bahwa kemampuan dan juga skill ya para anak-anak muda berupa pendidikan formal dan juga non formal itu perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu agar mereka menjadi kompetitif di dunia kerja ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1 sudah menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Giliran pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1, waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Ini adalah kesempatan terakhir, Bapak Ibu, masih ada kesempatan terakhir pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya, waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Kami rasa sudah cukup untuk pendalaman visi misi tadi sehingga momen ini tidak kami pakai untuk bertanya. Tidak ingin memakai kesempatan ini karena sesuai dengan catatan saya Bapak Ibu dan mungkin nanti bisa dicek kembali, disaksikan oleh begitu banyak saksi bahwa saya sudah memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing pasangan calon sesuai dengan urutan yang ada. Semua diberikan kesempatan 4 kali untuk bertanya, menjawab dan juga memberikan tanggapan. Sekali lagi saya tanyakan pasangan calon nomor urut 2 ingin memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1? Sudah cukup. Sudah cukup. Disaksikan bahwa pasangan calon nomor urut 2 menyampaikan sudah cukup untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Kalau begitu itulah tadi sesi tanya jawab, pendalaman visi misi, program kerja, saling bertanya, menjawab dan juga menanggapi. Boleh terlebih dahulu kita berikan tepuk tangan dan apresiasi luar biasa. Media Warisan Budaya Nusantara, Lintas Aktual.